Tanggapi kritik dengan serius, tetapi tidak secara pribadi. Jika ada kebenaran atau manfaat dalam kritik tersebut, cobalah untuk belajar darinya. Jika tidak, biarkan ia bergulir langsung menjauh dari Anda. Hillary Clinton. Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya Buya? Bukankah sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh nini mama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kasodonyo basobok balik kita di Minang Mustika Jaya channel. Abo selalu mendoakan semoga di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah di sana kasodonyo, dalam video kali ko kita akan coba berbincang-bincang soal kritikan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mantan Presiden kelima Republik Indonesia, Bundo Gito Megawati Soekarno Putri. Baamang ko Bundo Gito karena beliau merupakan istri dari almarhum Bapak Taufik Kemas, merupakan orang Minang. Jadi Bundo Megawati ko dalam beberapa bulan terakhir adalah 2 kali menyinggung soal Provinsi Sumatera Barat yang menurut beliau adalah lain daripada yang inyo tahu sebelumnya. Apa yang menjadi titik kritikan atau yang disampaikan oleh beliau? Yang pertama, kata beliau, Sumatera Barat atau Minangkabau sudah berbeda dari yang beliau kenal, karena nenek mama tidak tampak oleh warga Sumatera Barat. Itu yang pertama kritikan beliau. Dan kedua kritikan beliau, bukan kritikan, artinya beliau bertanya kepada Buya Syafi'i Ma'arif yang merupakan tokoh nasional yang berasal dari Minangkabau. Apa pertanyaan beliau? Kenapa Sumatera Barat berubah? Sudah tidak ada lagi tradisi musyawarah mufakat nenek mama? Itulah pertanyaan beliau kepada Buya Syafi'i Ma'arif. Dan ketiga pun beliau mempertanyakan, Sumatera Barat kini tak lagi memiliki tokoh nasional yang populer seperti sebelum dan awal kemerdekaan. Itulah 3 inti dari kritikan Ibu Megawati Soekarno Putri yang dalam beberapa bulan kok adalah 2 kali beliau sampaikan. Allah banyak tanggapan dari kritikan tersebut dari tokoh-tokoh Minang, seperti dari Bapak Fauzi Bahar, Bapak Gamawan Fauzi dan lain-lainnya. Cuman ambo ingin majak itu sebagai masyarakat, tanggapan kita dari kritikan Ibu Megawati tersebut. Kita bebas-bebas saja menanggapi kritikan dari Ibu Megawati tersebut. Tapi kalau ambo sendiri, dalam pandangan ambo, kritikan itu memang kenyataan yang beliau lihat, itu memang kejadian yang ada, memang kondisi kita saat ini. Kita kalau mau objektif,
kalau menurut pandangan Ambo tidak bisa memungkiri kenyataan itu, karena salah satunya adalah kekuatan kita di masa lalu tersebut tercipta dari pendidikan dasar orang Minang, yaitu di surau. Artinya pada zaman dahulu kemandirian pendidikan dasar itu didapat di surau. Artinya hal itu saja Allah tidak ada di kampung kita saat ini, atau begitu tersebut Allah banyak perubahannya. Sampai-sampai pemerintahan daerah kita mengupayakan untuk kembali ke surau itu dengan program kembali ke surau, agar peran surau itu kembali seperti masa lalu. Apa peran surau di masa lalu? Yakni peran surau di masa lalu adalah optimalnya atau maksimalnya peran tokoh adat yang disebut tungku tiga sejarangan atau tali tiga sapilin, yakni Niniak Mama, alim ulama, Sarato Cadia Pandai. Niniak Mama di surau memberi pelajaran tentang adat istiadat, berisikan seperti pasambahan dan pengetahuan tentang adat. Sarato ajaran tentang tingkah laku dan sopan santun. Sementara alim ulama berperan untuk mengajarkan ilmu agama, akidah, akhlak serta yang bersumber dari Al-Quran. Sementara Cadia Pandai mengajarkan generasi muda baik dalam ilmu pengetahuan umum maupun sosial serta politik, bakasenian daerah, basilek, serta permainan-permainan yang mengajarkan atau membentuk karakter dari dasar di surau. Intinya surau tidak mengajarkan ilmu agama saja di masa lalu. Setelah mengaji biasanya turun ke halaman surau, beraja basilek, beraja atau permainan yang merupakan suatu pembentukan watak satu karakter generasi muda Minang saat itu. Namun di zaman kini mungkin ambo ya pastikan lah tidak ada hal tersebut. Sehingga wajar kritikan Ibu Mega, orang Minang tidak melahirkan tokoh-tokoh di zaman kini. Ambo sayo dalam kritikan Iko, namun bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat. Mari kita berdiskusi di kolom komentar video itu. Itu merupakan pandangan Ambo terhadap kritikan Bundo Megawati Soekarno Putri terhadap Ranah Minang. Menurut Ambo, beliau sangat sayang terhadap Ranah Minang. Mungkin punya nostalgia atau histori masa lalu yang tak bisa beliau lupakan, sehingga acok menyinggung Sumatera Barat atau Minangkabau. Baiklah, selanjutnya akan kita putar dengarkan pandangan dari Ustadz Bakhtiar Nasir tentang tungku tiga sejarangan atau tali tiga sapilin, yang menurut beliau pandangannya terhadap Minangkabau. Menurut beliau beliau merupakan tokoh dari Minangkabau Pulau. Mari kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Danau Singkarak, Sumatera Barat,
di tanah datar. Ada satu falsafah budaya Minang di tingkat perundang-undangan yang sebetulnya sangatlah holistik, di mana kearifan lokal mereka yang disesuaikan dengan kontur alamnya dan takdir manusianya yang baik, dengan istilah atau ungkapan Tali Tigo Sapilin, di mana 3 peraturan ini secara holistik dirajut menjadi sebuah ikatan sosial, bahkan pada tingkat peraturan secara umum dalam kehidupan mereka. Dan itu tentu tidak hanya terikat ketika mereka berada di lingkungan Sumatera Barat, tetapi dimanapun bumi mereka pijak. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai induk daripada keseluruhan peraturan dan perundangan yang mereka anut dari dalam hidupnya. Yang kedua, adat istiadat yang lahir dari nurani kemanusiaan mereka yang membutuhkan sebuah peraturan yang bersifat absolut, di mana tatanan sosial mereka yang terbangun secara adat istiadat tidaklah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mereka juga adalah sebuah entitas masyarakat yang siap hidup dalam sebuah aturan kemanusiaan, aturan perundangan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di tengah kecamuk dan Indonesia saat itu hampir kehilangan pemerintahannya, kevakuman pemerintahannya, Sumatera Barat kemudian mengikrarkan diri lewat Syafruddin Prawira Negara, sehingga Indonesia tidak diambil alih oleh dunia internasional. Adalah kekuatan pemahaman adat budaya mereka terhadap peraturan dan perundangan yang dibangun bersama-sama dengan 3 kelompok besar pemimpin mereka, ulamanya, pemimpin adatnya, dan cadi pandainya. Namun demokrasi liberal hampir menghancurkan semuanya. Kehidupan materialisme ikut berdampak besar pada bergesernya tatanan yang sudah sangat bagus sebelumnya ini. Ditambah lagi materialisme. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semua dan menjadi kewajiban kita semua untuk membangun kembali budaya Tali Tigo Sapilin, Al-Quran dan As-Sunnah, adat istiadat, dan peraturan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kali ko alah kita dengarkan uraian dari Ustaz Baktiar Nasir. Mari kita berdiskusi baik di kolom komentar maupun kita mungkin bisa buat forum-forum yang membuat kita kembali bisa bangkit, bisa menjadi bisa menjadi Minangkabau yang disegani seperti zaman terdahulu. Sehingga kita tidak sibuk untuk bertangkar nendak paralu, bermusuhan nendak penting, karena itu merupakan sumber dari susahnya kita untuk mengembalikan kejayaan kita di masa lalu tersebut. Itu menurut pandangan Ambo. Itu menurut pandangan Ambo. Namun intinya Ambo ingin mengajak sanak saudaranya untuk kita mari mengevaluasi, mari berinterpretasi. Tidak usah kita menyalahkan sumber kritik. Yang penting kritik itu bisa menjadi pelajaran bagi kita saudaranya. Mungkin banyak dalam mungkin surau secara fisik itu tidak bisa mengembalikan, namun fungsi tungku 3 sejarangan itu bisa kembali ado, sehingga akan tercipta kedepannya generasi-generasi emas Minangkabau di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala atensinya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.